Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu meraih ketakwaan dengan puasa. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Itu yang sebelumnya kita sudah mempelajari atau membahas mengenai puasa wajib. Itu yang terdapat di dalam macam-macam puasa ya. Di sini maksud saya adalah yang termasuk di dalam subbab macam-macam puasa. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai puasa sunnah. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Namun sebelum saya lanjutkan, saya menghimbau kepada adik-adik supaya ketika mengikuti pelajaran saya saya himbau kepada adik-adik supaya membuka bukunya masing-masing. Nah, jadi supaya nanti yang saya sampaikan itu adik-adik bisa mengeceknya langsung di buku paket atau buku LKS-nya masing-masing. Dan tujuan pembelajaran kita bisa sistematis atau beraturan seperti itu. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait tentang puasa sunnah ya. Jadi puasa sunnah itu adalah puasa yang disebut juga dengan puasa nafilah. Jadi puasa sunnah ini adalah puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan atau puasa yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain puasa wajib. Ini adalah pengertian sekilas terkait puasa sunnah. Jadi pengertian puasa sunnah itu adalah puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan, dan hukum puasa sunnah ini adalah apabila kita mengerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tidak mengerjakan kita tidak mendapat pahala tersebut, atau bisa dikatakan dengan tidak apa-apa. Seperti itu ya. Itu adalah pengertian sunnah atau puasa sunnah maksud saya. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu terkait puasa sunnah yang terbagi. Yang pertama yaitu puasa Ayyamul Bid. Jadi pengertiannya di sini, puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa yang dilakukan atau dilaksanakan ketika bulan purnama, yaitu puasa 3 hari setiap bulan Komariah, tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15 dalam kalender Hijriah. Nah, ini patokannya adalah kalender Hijriah ya, bukan kalender Masehi. Karena kalau kalender Masehi pada tanggal 13, 14, dan 15 itu posisi bulan atau keadaan bulan itu belum tentu sepenuhnya bisa dilihat. Maksud saya di sini adalah bentuk bulan itu tidak bundar seperti itu. Dan yang dimaksud dengan bulan Komariah ini adalah bulan purnama. Itu ketika bulan yaitu terlihat penuh. Maksudnya di sini penuh yaitu terlihat bundar. Jadi penjelasan dari puasa Ayyamul Bid itu kurang lebihnya adalah seperti itu. Kemudian memasuki pembahasan puasa sunnah yang selanjutnya, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ini sering kita jumpai ya, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah puasa Senin Kamis, dan mungkin adik-adik juga pernah mengamalkannya. Dan pengertian puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa hari Senin dan Kamis ini menurut sebagian ulama berkaitan dengan para malaikat yang mencatat amal manusia. Nah, di sini adalah keutamaannya atau sebab dari disunahkannya puasa Senin Kamis. Jadi kenapa di sini disunahkan? Karena pada hari Senin dan Kamis itu adalah hari di mana para malaikat itu adalah mencatat amal perbuatan manusia, atau di situ adalah bisa dikatakan para malaikat itu menilai lebih pahala atau amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah pengertian dari puasa dan keutamaan dari puasa Senin dan Kamis itu sendiri. Kemudian pembahasan yang selanjutnya terkait puasa sunnah yaitu puasa Daud. Jadi mungkin adik-adik di sini dengan istilah puasa Daud masih asing ya. Jadi saya jelaskan, puasa Daud ini adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling. Dan maksudnya selang-seling di sini adalah sehari puasa dan kemudian seharinya lagi tidak melaksanakan puasa, atau bisa dikatakan dengan istilah berbuka. Ini adalah puasa Daud di sini maksudnya adalah puasa yang dilakukan ini biasanya sesuai dengan niatnya kuatnya berapa bulan atau berapa tahun. Dan biasanya puasa Daud ini dilakukan selama 1 tahun penuh.
Maksud saya di sini adalah selama 1 tahun dengan ketentuan puasa di sini, yaitu 1 tahun itu 1 hari puasa, kemudian 1 hari tidak puasa, kemudian besoknya lagi puasa dan besoknya lagi tidak puasa. Nah di sini sampai nanti ketemu 1 tahun. Nah kurang lebihnya pengertian dari puasa Daud itu adalah seperti itu. Jadi bisa dikatakan puasa Daud ini hukumnya adalah sunnah, dan apabila adik-adik mampu melaksanakannya bisa dicoba, karena keutamaan puasa Daud di sini adalah sangat besar sekali dan pahalanya juga pasti besar sekali. Itu adalah pengertian dari puasa sunnah puasa Daud. Kemudian puasa sunnah yang selanjutnya yaitu puasa Syawal. Nah, puasa Syawal ini adalah puasa yang dilaksanakan pada 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Dan puasa Syawal ini sendiri dapat dilakukan secara terpisah-pisah dan tidak harus berturut-turut. Ya, seperti itu. Maksud saya di sini tetapi lebih utamanya dilakukan secara berturut-turut. Nah, ini lebih utama ya. Karena puasa Syawal di sini yang dianjurkan adalah setelah hari raya ya. Setelah hari raya itu kan tanggal 1-nya itu adalah hari raya Idul Fitri. Nah kemudian tanggal 2 sampai hari ke-7 itu disunahkan untuk berpuasa ya. Hanya saja budaya di Indonesia itu puasa Syawal itu kurang diperhatikan ya, karena kalau di negara kita itu di Indonesia tepatnya itu ketika hari raya kita di budayanya yaitu, maksud saya di sini budaya Indonesia itu adalah halal bihalal atau silaturahmi ke tetangga-tetangga atau sanak saudara. Maka untuk melakukan puasa sunnah Syawal ini sangat berat sekali karena momen-momennya di sini adalah momen kebersamaan. Pada akhirnya puasa Syawal di sini kurang begitu disorot ya. Kurang begitu disorot ketika berada di negara Indonesia tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi puasa Syawal ini berlaku ya ketika berada di luar Indonesia, seperti contohnya di negara Arab sana. Jadi kalau di negara Arab itu setelah hari raya Idul Fitri itu mereka tidak ada acara halal bihalal, akan tetapi dia melaksanakan puasa Syawal ya di sini selama 7 hari. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pembahasan puasa sunnah yang selanjutnya yaitu puasa hari Arafah. Jadi puasa Arafah ini merupakan puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kemudian puasa Arafah ini disunahkan bagi orang muslim yang tidak melaksanakan haji ya. Ini adalah syariat ya, disyariatkan kepada atau disunahkan kepada umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian penjelasan mengenai puasa Arafah di sini yang selanjutnya yaitu adalah terkait pelaksanaannya ya. Yaitu pelaksanaannya kita diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Arafah 1 hari. Selain itu kita diperbolehkan juga untuk menambah 1 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Tarwiyah. Nah ini adalah ketentuan-ketentuan dari puasa Arafah. Tata caranya seperti itu, yaitu dilaksanakan pada tanggal 9 dan boleh juga dilaksanakan pada tanggal 8-nya, yaitu disebut dengan puasa Tarwiyah. Ini keutamaannya sangat besar sekali ya. Maka bagi adik-adik nanti apabila menemui pada tanggal-tanggal tersebut, maka disunahkan ya, dianjurkan kepada adik-adik ya, terutama saya juga, itu untuk melaksanakan puasa Tarwiyah dan Arafah ini. Kemudian penjelasan yang selanjutnya terkait puasa sunnah yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian apa sih itu puasa Tasu'a dan Asyura? Jadi puasa Tasu'a dan Asyura ini adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah ini Tasu'a dan Asyura ini adalah 2 istilah ya. Jadi apabila di sini adalah Tasu'a itu adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Dan kemudian puasa Asyura itu adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Itu adalah pengertian dari puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian penjelasan yang selanjutnya terkait puasa sunnah yaitu ada puasa di bulan Sya'ban ya.
Jadi puasa di bulan Sya'ban ini adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Dan ini pada bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW yaitu memperbanyak puasa sunnahnya ya. Maksud saya di sini Rasulullah SAW ini puasa itu di bulan Sya'ban, dan Rasulullah SAW ini puasa di bulan Sya'ban ini hampir 1 bulan penuh, kecuali pada akhir bulan Sya'ban karena bertepatan dengan maksud saya di sini setelah bulan Sya'ban itu kan bulan Ramadan. Nah, Rasulullah SAW ini tidak melaksanakan puasa Sya'ban di akhir bulan Sya'ban karena supaya tidak mendahului awalnya bulan Ramadan. Karena pada awal bulan Ramadan, maksud saya di sini adalah tidak diperkenankan ya. Sebelum bulan Ramadan itu tidak disyariatkan atau hukumnya itu makruh untuk melaksanakan puasa. Makanya di sini Rasulullah SAW tidak melaksanakan puasa 1 hari sebelum bulan Ramadan, dan tepatnya itu adalah di akhir bulan Sya'ban. Itu adalah penjelasannya seperti itu. Jadi pertemuan pada kali ini kita sudah mengetahui ya, kesimpulannya kita sudah mengetahui tentang puasa-puasa sunnah. Ini kita review kembali, yaitu yang pertama puasa sunnah adalah puasa Ayyamul Bid ya, atau puasa pada bulan purnama. Kemudian yang kedua yaitu puasa Senin Kamis. Kemudian yang ketiga puasa Daud, dan yang keempat puasa Syawal. Kemudian yang kelima puasa hari Arafah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada puasa Tasyu'a dan Asyura, dan yang terakhir adalah puasa bulan Sya'ban. Nah, itu adalah puasa-puasa yang disunahkan di dalam agama Islam. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.